Ya, selamat malam hamba-hamba Allah yang diberkati. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang bahagia. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suara Injil agar setiap orang melalui Injil diselamatkan. Luar biasa Allah yang begitu baik yang telah menciptakan manusia, dipercayakan berkuasa di seluruh bumi hingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Karena itu, saudara, kita melihat suatu kesaksian Yohanes Pembaptis memberi suatu kesaksian yang mutlak, suatu kesaksian yang dapat dipercaya karena Yohanes adalah utusan Allah yang datang ke dunia yang telah memberi saksian tentang anak Allah. Demikian dia katakan, Yohanes katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara yang bahagia, tidak seorang pun bisa ngerti bahasa seperti ini. Disebut anak domba Allah. Domba ya domba, kok anak Allah jadi domba Allah? Tidak seorang pun bisa ngerti. Tapi hanya orang yang dikaruniai hikmat pengertian yang namanya terdaftar di sorga yang harus diselamatkan. Orang itulah yang dapat mengerti. Saudara, ini kalimatnya kan saya awal-awal baca firman ini pun saya juga anak domba. Anak domba. Kok anak domba Allah? Manusia kok disebut domba? Domba kan jelas itu kambing domba. Saya nggak bisa ngerti. Tapi di bahasa ini ada bahasa roh kehidupan. Roh kehidupan. Tanpa roh Allah membukakan rahasia kepada seseorang, siapapun itu manusia tidak akan bisa mengerti bahasa sorga. Ini yang disebut bahasa sorga. Hanya keluarga negara sorga yang mengerti bahasa negaranya. Sama seperti saya. Di Indonesia, saya ngerti bahasa Indonesia. Tapi saya ke negeri Cina, saya bingung nggak ngerti bahasa apa. Itulah, maka banyak orang selalu membantah, menyatakan itu tidak benar, semua itu salah. Karena dia bukan warga negaranya, bagaimana dia bisa mengerti? Karena itu saudara, kita pada malam ini bersyukur kita dapat renungkan firman Allah mengajarkan kita. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Menghapus dosa dunia itu adalah manusia. Manusia diciptakan untuk menguasai dunia. Karena dunia lah maka manusia timbul dosa. Kan dosa itu tidak ada siapapun yang dapat dihapus. Tapi hanya anak domba Allah. Kenapa Yesus dilambangkan menjadi anak domba Allah? Karena Yesus sudah firman terjadi manusia yang datang ke dunia untuk hapus dosa manusia. Selalu kita melihat korban penghapus dosa. Tidak ada satu manusia pun yang potong manusia darahnya menjadi penghapus dosa atau darah perjanjian. Selalu pakai binatang. Maka dilambangkan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Memang suatu bukti nyata pada satu saat Yesus ditangkap, dihina, disalib di kayu salib, darah yang tercurah, berceceran, turun ke dunia, turun ke bumi, sehingga manusia yang percaya pada nama Yesus dosanya sudah dihapus oleh darahnya Yesus. Saudara, selalu kita mengatakan anak domba, darah anak domba. Kita tidak pernah mengatakan darah manusia. Saudara, pejabat tinggi
Pilatus zaman itu menyatakan Yesus tidak bersalah, tidak mendapat satu salah apapun. Tapi karena manusia yang penuh kuasa iblis, menyatakan iblis itu menyatakan bahwa Yesus salah, harus disalib. Harus disalib. Jerit mereka, bangsanya sendiri mensalibkan bangsanya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Itulah salah satu hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Allah sendiri yang menentukan firman terjadi manusia, diangkat menjadi anak Allah yang disebut anak domba Allah. Darahnya yang menghapus dosa manusia. Karena darah Yesus kudus, suci. Yesus dilahirkan ke dunia bukan dari pasangan suami istri, tapi Allah dengan mujizat yang menyatakan oleh kuasa Roh Kudus sehingga Yesus dilahirkan melalui seorang perawan yang bernama Maria. Kita tidak pernah mendengar bahwa ada satu anak gadis melahirkan anak. Tapi ini terjadi karena Allah sebelumnya Yesus datang, dia sudah berfirman kepada semua nabi. Mulai dari Musa, Yesaya, Yeremia, banyak nabi-nabi yang lain. Nggak ada waktu untuk disebut nama satu persatu. Nggak cukup waktu, saudara. Saudara kalau gali di Alkitab itu ketahuan. Maka Yesus datang menjadi anak domba Allah. Dan dia lakukan segala perintah Bapaknya. Bersyukur melalui Yesus. Hari ini kita orang yang percaya nama Yesus. Kita pun juga sudah diangkat menjadi anak Allah. Oleh karena itu kita dapat memanggil. Dilayakkan kita memanggil Allah pencipta semesta sebagai Bapa. Siapa sih manusia? Manusia fana. Manusia tidak bisa berbuat sesuatu sekecil apapun. Manusia hanya bisa memarah, dengki, iri, segala macam kejahatan. Itu nggak perlu diajar, itu bisa buat sendiri. Egois. Tapi kebaikan yang diajar, sampai Yesus datang membuktikan bahwa kebenaran seperti ini loh. Tapi tidak ada orang yang mau belajar bahwa kebenaran seperti Yesus lakukan. Saudara-saudara yang bahagia. Saudara-saudara yang mulia. Allah memilih engkau hari ini supaya engkau diselamatkan. Bila engkau mendengar suara Injil, percayalah, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dan siapa percaya pada nama Yesus dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah menghapus dosa manusia, maka orang itu akan diselamatkan. Karena itu saudara, kita tidak bisa mungkiri keselamatan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Apapun yang kita buat sesuatu yang terbaik di seluruh dunia, sekalipun kita serahkan diri kita dibakar sekalipun, tapi kita tidak dapat menghapus dosa kita. Karena kita manusia manusia egois. Kita dari anak kecil saja berlahir kita sudah nangis. Kita sudah marah-marah. Saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena dunia dikuasai iblis. Dicuri oleh iblis. Iblis penuh dengan emosi, tipu muslihat. Maka manusia akal licik banyak. Tapi manusia yang jujur, manusia yang taat, yang setia, suka dicari. Karena itu kita perlu belajar ajaran-ajaran anak domba, firman Allah yang disampaikan. Oleh karena itu kita perlu menggali Alkitab
supaya kita dapat mengerti siapa aku dan untuk apa aku lahir ke dunia. Apa untuk hanya cari uang, kaya, tua mati, tinggalin anak istri, tinggal di cucu, hartanya untuk keturunan. Apa cuma itu? Saya yakin Allah tidak pernah ciptakan manusia untuk melakukan seperti itu. Tentu dia punya rencana yang baik. Melalui dunia, manusia akan kembali ke sisi Allah. Dan hidup bersama-sama dengan Allah di surga, penuh kemuliaan. Memuji menyembah Allah yang hidup. Allah pencipta semesta alam. Dalam Yesus Kristus memberkati saudara. Bila saudara hari ini buka hati, mendengar suara Injil, sudah gali Alkitab, sudah akan selamat. Saudara berbahagia, sudah sangat berbahagia. Tak ada pada aturan pemerintah. Hormatilah seluruh pejabat tinggi. Hormatilah aturan. Piaralah sejahteraan di bangsa kita sendiri, Indonesia. Indonesia jaya. Indonesia berhasil. Indonesia bangsa yang besar. Indonesia diberkati berkelimpahan. Indonesia akan jadi berkat bagi seluruh bangsa. Indonesia terkenal di seluruh bumi. Indonesia milik Allah. Allah yang menciptakan Indonesia. Indonesia berhasil, makmur. Seluruh rakyat berhasil, makmur. Demikian firman Tuhan. Jagalah protokol kesehatan sehingga semua jadi sehat. Enyangkan sakit penyakit, roh corona, semua dihancurkan. Dalam nama Yesus, tegakkanlah dalam kebenaran. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang bahagia, sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Salam dari Alkitab.